Halo semuanya, selamat datang di ulasan kali ini. Sadar nggak sih, beberapa hari terakhir ini timeline kita benar-benar meledak. Ada drama viral yang luar biasa nguras emosi. Kita ngelihat tokoh senior sekelas Amin Rais ngepost video kontroversial yang nuduh Seskap Letkol Teddy punya skandal moral. Terus pemerintah dan relawan langsung respon keras, nyebut itu fitnah keji. Beritanya nyebar kemana-mana, videonya langsung di take down, dan kita semua tanpa sadar tersedot ke dalam pusaran perdebatan panas ini. Rasanya emosional banget kan? Tapi coba perhatikan baik-baik. Disinilah letak ilusi yang sebenarnya. Sebelum kita ikut-ikutan tepuk tangan dan merayakan keberhasilan ngeberantas hoaks, karena ya emang terbukti video itu pakai manipulasi audio AI, kita perlu pause sebentar. Sebagai orang yang peduli sama kebebasan berpendapat, kita wajib nanya, apakah pemerintah beneran lagi murni ngelindungin publik dari hoaks, atau jangan-jangan mereka lagi ngamanin monopoli kebenaran itu sendiri? Ini tuh yang sering banget disebut sebagai taktik bait and switch. Klasik banget. Di satu sisi kita disodorin ilusi drama personal, deepfake AI, dan skandal yang bikin emosi naik. Itulah yang lagi asik kita ributin. Tapi di balik layar, kalau kita coba pakai kacamata analis, ada pergeseran sistemik yang jauh lebih masif. Ada implementasi mekanisme sensor digital besar-besaran. Yang anehnya, berjalan barengan persis sama digulirkannya kebijakan-kebijakan fiskal raksasa tepat di momen Mei. Bagian 1. Anatomi SK Komdigi 127 tahun 2026, mesin pembersih digital. Sekarang, mari kita bedah cetak biru dari teknologi ini. Gimana sih cara kerjanya? Langkah pertama, identifikasi dilakukan lewat SEMAN, alias Sistem Kepatuhan Moderasi Konten. Begitu ada konten yang dilabeli sebagai disinformasi atau dianggap meresahkan masyarakat, sistem ini bakal langsung memicu langkah kedua, yaitu perintah takedown dari level menteri. Nah, poin krusialnya ada di langkah ketiga. Platform digital cuma dikasih tenggat waktu dan tolong garis bawahi kata maksimumnya, maksimum 4 jam buat ngehapus konten itu. Cuma 4 jam. Ini benar-benar efisiensi tingkat militer yang diterapkan langsung di ruang digital sipil kita. Pastinya, pemerintah punya narasi keamanannya sendiri. Kepala Bakom M. Kodari nekenin banget kalau kita ini udah masuk era AI. Saking canggihnya, tokoh sekaliber Profesor Amin Rais aja bisa kejebak, memvalidasi lagu deepfake seolah-olah itu fakta. Jadi logika mereka tuh gini, karena kecepatan penyebaran hoax AI ini destruktif banget, obat penawarnya, yaitu sensor, juga harus disuntikan dengan kecepatan yang sama ekstremnya. Bagian 2. Monopoli kebenaran 4 jam, jendela waktu demokrasi. Tapi, mari kita bersikap skeptis sebentar. Aliansi Jurnalis Independen atau IG udah ngasih peringatan keras soal aturan ini loh. Mereka nge-highlight penggunaan frasa karet meresahkan masyarakat. Logikanya gini, kalau sebuah barang bukti digital lenyap begitu aja dalam waktu 4 jam, kita sebagai masyarakat sipil, jurnalis, atau akademisi bakal kehilangan total kemampuan buat ngeverifikasi kebenarannya secara independen. Kalau udah begini, wajar dong kita nanya, mungkinkah otoritas untuk nentuin apa yang benar itu sekarang udah dimonopoli? Dan dampak nyatanya udah mulai kelihatan. Tanpa ada pelibatan lembaga independen kayak Dewan Pers buat ngerem, resiko sistem ini disalahgunakan itu gede banget. Kita udah ngeliat contohnya, di mana karya jurnalistik sah kayak laporan investigasi Magdalena.id soal aktivis Kontras malah ikut kesapu dan diblokir. Ketika sebuah sistem beroperasi secepat kilat tanpa pengawasan, sensor digital yang sewenang-wenang bukan lagi sekedar potensi ancaman, tapi udah jadi realitas kita sehari-hari. Bagian 3. Target asli, agenda tersembunyi, kebijakan perburuhan. Coba dipikirin, kenapa sih drama emosional soal skandal deepfake ini meledaknya pas banget di awal bulan Mei? Dalam analisis sistem, jarang banget ada yang namanya kebetulan. Mari kita cek timelinenya. Tepat di waktu yang sama persis, pas masa buruh lagi demo gede-gedean di May Day, pemerintah diam-diam ngumumin paket restrukturisasi ekonomi yang masif banget. Ada penurunan bunga KUR jadi 5%, draft sustainability bond alias obligasi keberlanjutan, kredit rumah sampai 40 tahun, sampai ratifikasi aturan ILO 188. Ini semua melibatkan pergerakan dana triliunan rupiah. Tapi, apa yang justru mendominasi beranda media sosial kita hari itu? Betul, skandal AI viral tadi. Buat kalian yang belum tahu, inilah yang disebut strategi red herring atau taktik pengalih perhatian. Di satu sisi, kita terus-terusan disuapin distraksi emosional yang bikin kita sibuk berdebat panas soal moralitas. Di sisi lain, ada realitas sistemik yang sunyi senyap, tempat struktur perlindungan buruh diubah dan dana publik dialokasikan. Red herring ini sukses bukan karena dia ngebohongin kita secara langsung, tapi karena dia menguras abis emosi kita.
Kita dibikin terlalu lelah untuk peduli sama kebijakan ekonomi yang sebenarnya jauh lebih krusial dampaknya buat hidup kita. Bagian 4. Menjadi buruh algoritma gratisan. Apalagi dengan momen Hari Pendidikan Nasional yang baru aja lewat, kita kayak ditampar sama satu ironi yang tajam banget. Kita ini sering merasa jadi netizen yang super kritis, merasa bebas merdeka waktu nge-tweet kemarahan kita soal skandal politik. Tapi nyatanya, kita cuma lagi jadi buruh algoritma. Kita seolah lagi disekolahkan sama sistem di media sosial buat terus bereaksi, buat marah, dan buat terus ngebagiin konten. Kemarahan kita diubah jadi engagement gratis buat ngamplifikasi agenda orang lain. Tanpa sadar kita udah jadi buruh yang nggak dibayar di dalam pabrik emosi digital ini. Bagian 5. Revolusi kognitif, kemerdekaan batin. Terus gimana cara kita bisa keluar dari jebakan ini? Kalau regulasi sensor memotong informasi dalam 4 jam dan algoritma media sosial terus mengeksploitasi emosi kita, maka solusi teknis aja nggak akan mempan. Kita harus kembali ke ajaran fundamental Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, tentang konsep kemerdekaan batin. Apa itu? Yaitu kemampuan kita untuk berdiri tegak, nggak gampang reaktif, dan nggak gampang terombang-ambing sama provokasi eksternal yang lagi viral. Inilah fondasi nyata dari kedaulatan kognitif. Menjaga kedaulatan pikiran kita sendiri adalah satu-satunya benteng pertahanan paling konkret untuk melawan manipulasi deepfake AI, sekaligus cara kita nolak dijadikan pion gratisan buat nutupin isu-isu sistemik. Kita wajib merebut kembali kendali atas pikiran kita. Pada akhirnya, bahasan kita hari ini bukan cuma soal satu skandal politik receh atau satu draft kebijakan kementerian. Ini adalah tentang bagaimana memori kolektif kita sebagai sebuah bangsa sedang dibentik ulang secara paksa hari ini juga. Jadi, saya pengen ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungkan baik-baik. Di masa depan nanti, apakah kita akan mengingat sejarah berdasarkan apa yang benar-benar terjadi atau cuma berdasarkan apa yang tersisa setelah mesin sensor 4 jam itu bekerja? Tetap kritis dan jaga selalu kedaulatan pikiran Anda.